dan Elena, pernikahan kontrak, bab 36. Elena berangkat kerja pukul 8 pagi menaiki bus seperti biasa. Kepalanya bersandar di kaca jendela bis sembari memperhatikan rok panjangnya yang sama sekali tidak cocok dengan seragam baju polo Adelis yang dipakainya sekarang. Mau bagaimana lagi? Tak ada banyak pilihan yang bisa gadis itu pikirkan sekarang. Karena luka di pahanya belum juga sembuh, malahan semalam sempat berdarah lagi karena Elena tak sengaja menabrak sudut meja di ruang tamu. Elena menghembuskan nafas panjang. Rasanya El benar-benar malas melakukan apapun untuk saat ini. Turun di halte bis yang berjarak sekitar 500 meter dari Adelis. Elena melangkah gontai dengan kaki yang sedikit pincang. Terus terang saja, kakinya terasa ngilu jika dipakai berjalan seperti sekarang. Elena mendesis menahan sakit sambil terus berusaha berjalan meski harus tertati-tati. Ia baru bernafas lega ketika sudah berada tepat di depan Adelis. Elena membuka pintu kaca dan membalik tulisan close menjadi open yang berada di pintu lalu berjalan masuk untuk menaruh tasnya. Selamat pagi semua. Kayaknya aku aja nih yang datang paling telat. Sapa Elena pada semua pegawai yang nampak asik memakan sekotak donat bersama-sama. Sini El, ikut makan yuk. Donatnya enak loh. Mbak Dina melambaikan tangannya dan langsung menyodorkan satu buah donat dengan topping coklat kepada Elena. Makasih Mbak, ucap El sambil duduk di samping Mbak Dina. Ngomong-ngomong, siapa yang bawa? Si Valen, katanya hari ini dia ulang tahun, jadi traktir kita makan donat. Ntar sore kalau udah pulang, dia ngajak kita lagi untuk makan bareng di warung bakso Slamet. Jawab Eko dengan mulut yang masih mengunyah nikmat donat miliknya. Elena memandang Valen lalu mengulurkan tangan dan mengucapkan selamat kepada pria bermata sipit itu. Selamat ulang tahun ya, ujar El ramah. Valen pun memandang tangan Elena yang terulur sebelum membalas uluran tangan El. Makasih El. Valen tersenyum gagah pada Elena. Oh iya, kamu ikut kan ntar sore? Tanya Valen lagi pada Elena. Matanya terlihat penuh harap ketika ia memandang gadis manis itu. Gimana ya? Elena terlihat ragu. Mbak Dina di samping Elena segera mengikut gadis itu. Ikut aja, udah. Kapan lagi kita dapat traktiran enak kayak gini? Iya El, kalau nggak ada kamu nggak rame, ucap Eko menimpali. Ya udah deh, aku ikut, ucap Elena pasrah. Hitung-hitung untuk melepas stres sejenak. El, kamu pakai rok nenek kamu ya? Tiba-tiba saja Eko terbahak sendiri saat melihat rok panjang hitam Elena. Sontak karyawan lain ikut menoleh melihat rok El. Seketika riuh tawa mereka terdengar menyebalkan di telinga El. Mereka baru tersadar bahwa Elena tidak mengenakan celana, melainkan sebuah rok yang terlihat sangat lucu untuk dipakai gadis seperti Elena. Elena mencebik kesal melihat teman-temannya menertawakan rok hitam panjang yang dipakainya. Ini bukan rok nenek aku, tahu mas? Ini rok punya Putri, sahabat aku. Temen kamu umur berapa El? Seleranya kok tua banget? Tanya Eko yang masih memegangi perutnya karena tertawa. Seumuran sama aku kok, tapi ini rok lamanya, waktu pertama datang dari kampung. Kamu ngapain sih pakai rok kayak gitu buat kerja? Kali ini Mbak Dina ikut bersuara. Mau gimana lagi Mbak? Paha aku masih sakit, gara-gara kemarin kena tabrak. Belum sembuh. Gimana mau sembuh kalau semalam aja masih sempat terbentur sama sudut meja sampai berdarah lagi? Sungut Elena. Makanya, jadi anak hati-hati. Mbak Dina mendaratkan pukulan ringan di kepala Elena. Iya, jawab Elena sambil mengusap kepalanya yang kena pukul. Gea, Andra di dalam. Tanya Bima kepada Gea, sekretaris Andra
ketika mereka berpapasan di depan pintu ruangan Andra. "Ada Pak, silakan masuk saja," jawab Gea santun. Bima mengangguk dan bergegas masuk. Andra yang sedang sibuk mengetik di laptopnya menoleh ke arah pintu ketika ia mendengar suara pintu terbuka. Ia menghembuskan nafas malas ketika ia tahu siapa yang masuk tanpa izin darinya. "Lain kali ketuk pintu dulu kalau mau masuk ke ruangan orang," protes Andra tanpa berniat bersih tatap dengan Bima. Matanya masih fokus pada layar laptop di depannya. "Terserah gue, kantor gue," jawab Bima angguh. Pria tinggi itu kemudian duduk di kursi di depan Andra tanpa dipersilahkan. Matanya menjelajahi setiap sudut ruangan Andra dengan seksama. Andra yang menyadari keberadaan Bima yang sudah duduk di hadapannya, menutup laptop dan memperbaiki posisi duduknya. "Tumben kesini?" tanya Andra dingin. "Lo kenapa sih sensi amat sama gue? Ingat Neda, ini kantor gue. Lo gak semestinya mencampur urusan pribadi kita dalam urusan kantor kayak sekarang. Jadi mau lo apa datang ke sini?" "Gue mau ngobrolin masalah pembuatan iklan mencampur urusan pribadi kita dalam urusan kantor kayak sekarang. Jadi mau lo apa datang ke sini?" "Gue mau ngobrolin masalah pembuatan iklan mobil sport baru kita. Lo udah dapat modal yang cocok belum?" Andra sedikit menunduk, meraih sebuah map yang berada di dalam laci bawah mejanya lalu menyerahkan. "Gea, Andra di dalam?" tanya Bima kepada Gea, sekretaris Andra, ketika mereka berpapasan di depan pintu ruangan Andra. "Ada Pak, silakan masuk saja," jawab Gea santun. Bima mengangguk dan bergegas masuk. Andra yang sedang sibuk mengetik di laptopnya menoleh ke arah pintu ketika ia mendengar suara pintu terbuka. Ia menghembuskan nafas malas ketika ia tahu siapa yang masuk tanpa izin darinya. "Lain kali ketuk pintu dulu kalau mau masuk ke ruangan orang," protes Andra tanpa berniat bersih tatap dengan Bima. Matanya masih fokus pada layar laptop di depannya. "Terserah gue, kantor gue," jawab Bima angguh. Pria tinggi itu kemudian duduk di kursi di depan Andra tanpa dipersilahkan. Matanya menjelajahi setiap sudut ruangan Andra dengan seksama. Andra yang menyadari keberadaan Bima yang sudah duduk di hadapannya, menutup laptop dan memperbaiki posisi duduknya. "Tumben kesini?" tanya Andra dingin. "Lo kenapa sih sensi amat sama gue? Ingat Neda, ini kantor gue. Lo gak semestinya mencampur urusan pribadi kita dalam urusan kantor kayak sekarang. Jadi mau lo apa datang ke sini?" "Gue mau ngobrolin masalah pembuatan iklan mobil sport baru kita. Lo udah dapat modal yang cocok belum?" Andra sedikit menunduk, meraih sebuah map yang berada di dalam laci bawah mejanya lalu menyerahkannya kepada Bima. "Nih, beberapa kandidat yang lolos seleksi." Bima mengangkat alisnya dan membuka map yang disodorkan Andra tadi. Wajahnya terlihat serius memperhatikan setiap biodata artis dan model yang menjadi rekomendasi Andra untuk didapuk sebagai bintang iklan perusahaannya. "Lo bisa lihat sendiri, semuanya artis dan model papan atas yang gak perlu diragukan lagi bakatnya. Yang pertama, Indira Pratiwi, artis pendatang baru berusia 25 tahun yang baru saja mendapat penghargaan di Festival Film Asia Pasifik. Yang kedua, Syahnas Sapira. Dia model sekaligus aktris yang paling banyak dicari akhir-akhir ini. Iklannya hampir selalu ada di TV. Yang terakhir, Nuri Delia, umurnya 24 tahun. Dia model baru yang karirnya bisa dibilang paling cemerlang di awal tahun ini." Andra menjelaskan tanpa diminta. Seperti Sam, Andra juga tahu kebiasaan Bima. Dia akan meminta orang mendikte laporan meski dirinya sudah membaca sendiri laporan itu. "Syahnas coret aja. Sisakan Indira dan Nuri aja," ujar Bima seraya menyerahkan map itu kembali kepada Andra. "Loh, kenapa? Justru menurut gue dia yang paling cocok buat jadi model buat iklan kita," protes Andra.
Gue gak mau pakai modal yang udah terlalu sering muncul di iklan TV, Dra. Terlalu pasaran dan gak bikin orang tertarik lihat iklan kita lagi. Bima menjawab santai sambil menyandarkan tubuhnya ke belakang. Andra mengangguk setuju. Alasan Bima cukup masuk akal, pikirnya. Oke, jadi 2 orang ini mau diundang ke perusahaan kita? Enggak, biar gue yang datangin mereka satu persatu. Jawab Bima seraya tersenyum. Dirinya kemudian bangkit dan bergegas pergi. Gue balik ke ruangan gue dulu. Terserah. Bima kembali tersenyum miring melihat tingkah Andra yang selalu jutek akhir-akhir ini. Sepertinya Andra benar-benar membenci Bima sekarang. Bima berjalan menuju ruangannya dengan langkah tegap dan berkarisma. Beberapa karyawan wanita terlihat melemparkan senyuman menggoda ke arahnya, namun tidak digubris Bima sama sekali. Bima kemudian tiba di depan ruangannya dan berhenti tepat di meja Okta. Masuk ke ruangan saya bentar, ucapnya singkat. Baik Pak, jawab Okta langsung mengikutinya dari belakang. Bima langsung duduk di kursi kebesarannya, sementara Okta nampak berdiri beberapa langkah dari meja Bima. Sekretaris cantik itu nampak anggun dengan tubuh rampingnya yang sempurna. Jika saja ia menjadi model, siapapun yakin bahwa Okta akan sukses menjadi primadona. Sayangnya, wanita cantik itu lebih memilih menjadi pegawai kantoran dan menjalani kehidupan karir yang baginya dirasa lebih dari cukup untuk menghidupi dia dan keluarganya. Ada apa, Pak? Ada jadwal yang perlu saya atur ulang? Tidak ada, hanya saja tolong carikan saya waktu untuk bertemu secara pribadi dengan Indria Pratiwi dan Nuri Delia. Hubungi manajer mereka dan buat pertemuan sesegera mungkin. Anda ingin bertemu di mana? Biar saya booking tempatnya terlebih dahulu untuk Anda. Tidak perlu, Okta. Katakan bahwa saya akan mendatangi mereka di tempat kerjanya. Maksud Anda ingin pertemuan secara terpisah dengan keduanya? Benar. Baik, Pak. Akan saya atur secepatnya. Okta kemudian berbalik dan menuju pintu keluar. Sebentar. Tahan Bima sebelum Okta membuka pintu sepenuhnya. Ada apa, Pak? Tanya Okta yang kini sedang menutup kembali pintu ruangan Bima. Wanita cantik itu kembali ke tempat ia berdiri tadi. Bima memandang Okta dengan ragu. Ada raut malu yang terlihat jelas di wajahnya. Bahkan, Okta seakan tidak percaya jika bos tampaknya yang angkuh dan dingin ini memiliki ekspresi semacam itu juga. Okta terlihat masih menunggu Bima mengucapkan apa yang membuat Bima memanggilnya kembali. Tetapi, 1 menit berlalu tidak ada suara. Hanya ada suara jari Bima yang mengetuk permukaan meja. Ada apa, Pak? Kembali Okta mengulang pertanyaannya. Barangkali bosnya ini memiliki gangguan pendengaran akhir-akhir ini. Bima menggigit bibir bawahnya, berdiri dari kursi dan melontarkan sedikit ikatan dasinya yang tiba-tiba saja terasa mencekik. Begini, Bima terlihat bingung ingin memulai dari mana. Begini. Ya? Apa yang biasa lelaki berikan pada perempuan yang sedang marah? Akhirnya pertanyaan yang mempertaruhkan harga dirinya itu keluar. Jelas sekali bahwa dia tidak pernah membujuk wanita manapun sebelumnya. Okta berdehem, berusaha menahan tawanya yang ingin mendesak keluar dari mulutnya. Namun, terasa sangat sulit karena ekspresi bosnya yang entah kenapa tiba-tiba seperti adiknya, Afdal, yang masih SMP ketika hendak menyatakan perasaan kepada teman sekelasnya. Terima kasih telah mendengarkan.